Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu dengan kami dengan Desain Roh Arts Marlin Royan. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020. Kita menginjak pada hari ke-19 puasa di bulan Ramadan. Dan hari ke-59 kita semua berada di rumah karena corona. Corona masih mengejar-ngejar kita semuanya. Ya Allah, semoga segera Kau lenyapkan corona dari dunia dan khususnya dari bumi Indonesia yang tercinta ini. Saat ini matahari bersinar pukul 9, bersinar ke bumi, dan kelak di padang mahsyar yang kita 50.000 tahun berada di dalamnya. Matahari itu turun hanya di atas kepala kita dengan jarak hanya sejengkal. Betapa panasnya matahari kelak menjelang di hari yang abadi. Namun Allah sudah memberi sinyal kepada kita bagaimana kelak agar kita tidak panas oleh matahari di padang mahsyar. Sinyal-sinyal itu kita sering membaca surat As-Sajadah dan sering bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 1 menit mengurangi waktu dari 1440 menit yang sehari. Kita sudah bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 33 kali. Dan oleh Allah dilipat gandakan, disampaikan kepada kekasihnya menjadi 330. Betapa memurahnya Allah. 331 menit. Kalau siang ini atau pagi ini 1 menit, nanti sore menjelang berbuka 1 menit, dan menjelang tidur 1 menit, dan paginya sebelum kaki kita menginjak bumi 1 menit. Berarti 4 menit kali 330, hampir 1.300. Ya Allah, dengan kita sering bersolawat kepada kekasih-Mu, semoga kelak kami dipasang padang mahsyar, Nabi Muhammad mengenali kami semua yang sering bersolawat untuk kekasih-Mu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal 11 hari lagi melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tidak terasa, tahu-tahu nanti kita sudah meninggalkan bulan puasa. Semoga roh kita saat ini sudah hampir penuh dengan firman-firman-Nya Allah, kitab sucinya Allah yang selalu menemani kita di rumah
maupun saat di dunia. Kitab sucinya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang bagus rupanya, kuat dan perkasa. Duduk di depannya Nabi Muhammad dengan hanya berjarak 2 kali panjang busur panah. Yang saat ini insya Allah sebentar lagi akan kita simak bersama firman-firmannya Allah, terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Betapa enaknya kita semua Al-Quran sudah diterjemahkan oleh para ulama dan para ahli bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Entah berapa puluh tahun yang lalu beliau menerjemahkannya. Semoga karya beliau yang bisa kita nikmati sekarang ini kelak membawa beliau masuk ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini hari ke-19 kita berpuasa. Kita akan menyimak dan menikmati suratnya Allah yang berjudul Matahari atau Asy-Syams. Ada pada surat ke-91 juz 30 sebanyak 15 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yahshaha was samai wa ma bannaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Ayat kedua dari Asy-Syams atau matahari. Demi bulan apabila mengiringinya, dan demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Ayat ke-8 dari surat Asy-Syams atau matahari. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Ayat ke-12 dari surat Asy-Syams atau matahari. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Ayat ke-14 dari surat Asy-Syams atau matahari. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
ayat ke-15 sebagai penutup dari surat Asyam atau matahari. Betapa bersyukurnya kita di Indonesia yang matahari selalu bersinar di pagi hari, dan kita bisa menikmatinya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya seperti di surga dunia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Dengan bertihir kita berarti sudah masuk ke dalam surga di buminya Allah. Hari ini hari ke-19 kita puasa. Terjemahan surat Asyam, surat ke-91 pada juz 30, yang berarti matahari. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama sampai ayat ke-15. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, kami ulang. Surat Asyam atau matahari, ayat pertama. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia
tidak takut terhadap akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan izinkanlah kami dari The Center of Arts Marlin Royan untuk memilih ayat maskot dari surat Asy-Syam atau matahari dari firman-Nya Allah, Al-Quran, pada surat ke-91. Yakni sebagai maskot kami memilih ayat ke-9 yang bunyi terjemahannya sebagai berikut. Ayat 9. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Usai sudah kami membunyikan terjemahan surat Asy-Syam atau matahari. Insya Allah ketemu lagi esok hari dengan The Center of Arts Marlin Royan dengan terjemahan surat-suratnya Allah yang lain. Kita semua berdoa semoga roh kita di bulan Ramadan ini berakhir dengan sudah penuh dengan firman-firman-Nya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa Indonesia yang merdeka, selamat berpuasa. Semoga Allah meridhoi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim.